Baik, selamat pagi, shalom. Kami ucapkan selamat datang dalam kesempatan ibadah pada hari ini. Mari kita siapkan hati, kita akan memuji Tuhan, menyembah Dia, mendengarkan firman-Nya. Biarlah hari ini kita dipenuhi dengan sukacita Allah. Kita siapkan hati kita akan segera memulaikan ibadah ini. Sebelum kita memulai, saya memberikan kesempatan kepada setiap kita masing-masing bersatu dulu. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, banggakanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita siapkan pujian, katakan kunaikan syukur. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan, kembali lagi selaku umat ketebusmu datang menghampiri tahta anugerah-Mu secara bersama-sama. Kami akan naikkan pujian kami, penyembahan kami, persembahan kami. Bahkan kami siap untuk menerima firman pada hari ini. Karena itu jamah hati kami, lawan kami, pulihkan kami. Biarlah melalui ibadah hari ini Tuhan dimuliakan dan setiap kami diberkati oleh Tuhan. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama. Sekali lagi katakan kunaikan syukur padamu. Syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Terimalah semua keberhadiran kami boleh diberikan kepada kami di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama. segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari saya kita semua bagi. Kita ulangi pujian ini biar
gerakkan hati kami. Biarlah kami dapat berpetik sorak untuk memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji nuhin takhtamu. Sembah dan puji nuhin takhtamu. Sembah dan puji nuhin takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuhin takhtamu. Sembah dan puji nuhin takhtamu. Sembah dan puji nuhin takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Biarlah sebuah bakti kami memenuhi takhta-Mu ya Tuhan. Biarlah puji-pujian ini memuliakan Engkau. Kau berkenan untuk menerimanya. Bertakhtalah di atas puji-pujian kami ya Tuhan. Kami akan bersorak-sorak bersuka cita pada hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam sepanjang minggu ini. Dalam suasana tahun yang baru, kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi setiap kami. Hari ini kami akan bersuka cita. Kami akan bersaksi untuk kehormatan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mohon urapan bagi setiap kami hamba-hamba-Mu yang melayani di altar-Mu ini. Sucikan, kuduskan kami. Biarlah pelayanan ini kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan jemaat Tuhan pada hari ini diberkati. Ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya, biarlah jadi untuk kehormatan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami buka di dalam nama Tritunggal yang besar, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Dan sukacita pada pagi hari ini. Kita punya Tuhan yang setia. Dia baik bagiku dan Dia baik bagimu. Katakan kanan kiri saudara, Yesusku luar biasa. Kita mau angkat pujian Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Amin. Yes, dia sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan
Yesusku luar biasa. Allah itulah sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dusta selamanya kami namanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Ya Tuhan tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Yesusku luar biasa. Haleluya. Kita percaya nama Tuhan itu besar. Dia Allah yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menolong setiap hidup kita. Kita mengatakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terhingga. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar. Amin. Tuhan tolong Tuhan. Yes, haleluya. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekarang katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia.
belakang ini Tuhan memberkati. Sebelum kita memberikan persembahan, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami kembali mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tiba saatnya Tuhan, sebagai rasa ucapan syukur kami memberikan persembahan kami di awal tahun ini Tuhan. Kami percaya dengan apapun pemberian kami, Tuhan akan membalaskan berkat-Mu berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil persembahan kita mengangkat pujian persembahan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati Di hadapan Bapa di hadapan tatamu. Yesus terima. Terima korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita mau taburi kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Nya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau lebih sungguh lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Penyertaan Tuhan segalanya bagi kami. Engkau selalu hadir di dalam hidupku. Anugerah-Mu yang begitu luar biasa, itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya
di hidupku, terutama bagi penyertaanmu, penyertaanmu. Amin Tuhan, penyertaanmu Tuhan di setiap langkah hidup kami. Kami sampai saat ini Tuhan bukan karena kekuatan gagah kami, tapi karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Amin. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, 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 Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk menaikkan setiap permohonan, setiap ucapan syukur dan dapat Tuhan. Kita percaya ada di tempat ini bukan karena kuat gagah kami, karena kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa, karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
menjadi sumber kekuatan bagi kami ya Bapa. Terima kasih untuk hari ini kami bisa bersama-sama menyatakan pujian kami, penyembahan kami, kesaksian kami. Biarlah hanya Engkau saja yang dimuliakan, dan Tuhan meneguhkan kami dengan semua kesaksian-kesaksian pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa, biarlah Tuhan meneguhkan kami dalam jalan hidup ini. Juga anak-anak kami yang akan mendengarkan firman-Mu pada hari ini, Tuhan berkati mereka, dan biarlah mereka menerima kebenaran itu dari guru-guru sekolah minggu, sehingga dari kecil mereka boleh dibina, dibangun dalam kebenaran firman Allah. Tuhan juga berkati setiap guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar, dan proses firman Tuhan disampaikan sungguh diteguhkan oleh Roh Kudus, dan anak-anak ini pulang dengan sukacita. Demikian pun juga dengan kami yang dewasa. Mari Tuhan bicara kepada setiap kami melalui firman-Mu hari ini. Biarlah kami boleh diarahkan bagaimana kami jalani kehidupan, persiapkan hidup kami untuk perjalanan masa 2024. Dan biarlah kami memperoleh rema dari firman-Mu. Tuhan urapi dan pakai hamba-Mu, sehingga dalam segala keterbatasan biarlah Engkau sendiri yang sempurna menyatakan diri melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, bicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Kita sudah berada pada hari Minggu kedua tahun baru, tahun 2024. Kita sungguh menikmati kasih karunia Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Walaupun banyak pergumulan yang harus kita hadapi, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan buktinya bahwa sampai dengan hari ini kita ada sebagaimana ada. Baik, mari kita membuka bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yakobus pasal 4. Kita baca ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya, Bapak Ibu perhatikan pada Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yang menjadi perenungan kita atau pusat perenungan kita ada pada ayat yang ke-15. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kalimat ini kalau orang Kristen di Arab, mereka katakan insya Allah. Jika Tuhan menghendakinya. Ya, kita masih berada pada minggu kedua tahun 2024. Tentunya ialah bahwa masih banyak rencana, angan-angan, harapan yang akan kita capai dalam tahun 2024 ini. Tapi yang menjadi pertanyaannya ialah bahwa apakah semuanya itu adalah kehendak Tuhan? Ya. Kehendak Tuhan pasti benar. Yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita ialah mengapa kita harus melangkah berjalan di dalam kehendak Tuhan? Yang pertama ialah karena keterbatasan kita sebagai manusia.
Firman Tuhan berkata, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Nah, ini kan rancangan-rancangan manusia ya. Nah, saya rasa bahwa rencana-rencana ini masih kuat ya di dalam pikiran setiap orang pada hari-hari ini. Mengapa? Karena ini masih awal tahun. Kita punya sisi kehidupan tidak hanya satu bidang atau satu bagian saja ya. Ada kehidupan rumah tangga, kehidupan usaha, kehidupan pelayanan dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah sebabnya sangat penting bagi setiap kita ialah bahwa membangun semua rencana atau rancangan itu harus di dalam kehendak Tuhan. Ya. Nah, mengapa kita harus membangun setiap rencana atau rancangan itu dalam kehendak Tuhan? Alasan yang paling utama ada dalam ayat yang ke-14. Sebab kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Pak Eko tadi dalam akhir narasi atau kata-kata atau kalimat dalam kesaksian, kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2024. Dan memang itu tepat. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tidak semua hal yang kita hadapi dalam hidup ini sesuai dengan ekspektasi kita, harapan-harapan, keinginan-keinginan kita. Mengapa? Karena memang ya kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Makanya ada ungkapan umum yang berkata bahwa kita hanya berencana, tapi Tuhan jualah yang mewujudkan itu di dalam kehidupan kita. Karena itu sangat penting, ya. Kita tidak tahu. Kadang-kadang kita berpikir, kita bertindak, kita berucap dalam berkata ketidaktahuan kita, ya. Atau bahasa yang paling kasar itu kebodohan kita, ya. Atau ungkapan yang lebih ringan daripada itu adalah kenaifan kita, naif. Kita banyak hal yang kita tidak tahu. Itulah sebabnya pentingnya kita menaruh harapan kita, pentingnya kita memikirkan Tuhan di dalam perencanaan kita. Karena sekali lagi, bahwa hanya Dia yang sanggup untuk mewujudkan rencana itu di dalam perjalanan hidup kita. Hal yang kedua, selain daripada ketidaktahuan kita, yaitu keterbatasan hidup kita. Kita tidak paham dan tidak mengerti dengan hidup ini. Makanya penulis kitab Yakobus ini berkata, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Semalam saya coba berpikir tentang orang-orang yang pernah saya kenal dalam hidup ini, baik secara dekat maupun jauh. Hari-hari ini mereka sudah tiada lagi. Ya. Sudah ratusan orang, ribuan orang yang saya pernah kenal, hari ini mereka sudah tidak ada lagi. Mereka meninggal dengan umur yang bervariasi atau usia yang bervariasi. Ya, tentunya dalam kehidupan kita berjemaat juga ya, sekalipun mereka sudah di tempat yang lain, tetapi mereka juga sudah ada yang tidak hidup di dunia ini. Mengapa? Beginilah kehidupan manusia. Ya, kehidupan manusia dikatakan kehidupan yang fana, tidak kekal. Desember kemarin ya kita kehilangan seorang pemimpin, seorang tua, tokoh rohani, Pendeta Paul Pak Soal. Ya, padahal beliau juga masih punya rencana-rencana yang akan digapai dalam tahun 2024. Dalam waktu beberapa hari masuk rumah sakit dan pada akhirnya beliau tidak ada lagi. Itulah kehidupan manusia. Ya. Pada waktu Pak Paul meninggal, saya menyanyikan sebuah lagu bahwa kehidupan ini kita tidak mengerti. Sebentar kita ada dan sebentar kita tidak akan ada lagi. Itulah sebabnya batas antara ada dan tiada itu sangat tipis. Bahwa kita hanya menjadi kenangan bagi orang lain. Bahkan orang lain juga akan menjadi kenangan bagi setiap kita. Itulah fakta daripada sebuah kehidupan. Tetapi di dalam Tuhan, Tuhan adalah kekal.
Itulah sebabnya setiap orang akan kembali kepadanya. Hidup ini adalah hidup yang sementara. Karena itu betapa pentingnya kita mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Semua rencana-rencana, semua keinginan-keinginan, semua harapan-harapan kita hanya bisa terwujud di dalam Dia oleh kuasanya. Itulah sebabnya betapa pentingnya kita berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Mari kita memahami dan kita menyadari ini. Nah, kadang-kadang ketika kita berada di dalam satu situasi yang kita anggap bahwa kita berada pada situasi puncak, sehat, ekonomi kita bagus, posisi kita bagus. Pada saat itulah seolah-olah kita merasa tidak membutuhkan siapapun. Tapi ingat bahwa semuanya itu hanyalah sementara. Semuanya itu pada akhirnya akan diambil daripada setiap kita. Dan semuanya akan menjadi sebuah kenangan. Nah, itulah sebabnya hari-hari ini orang berada di dalam situasi sulit. Dia selalu mengingat puncak jayanya 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Itulah fluktuasi kehidupan. Bahwa tidak selamanya kehidupan ini berada pada puncak. Makanya ada ungkapan umum itu, dia berkata bahwa hidup ini bagaikan roda yang berputar. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, harapan kita, keberhasilan kita hanya ada di dalam Dia. Itulah sebabnya betapa pentingnya kita mencari kehendak Tuhan di dalam melakukan sesuatu. Biasanya malam tanggal 31 adalah malam perenungan bagi setiap kita, ya. Ada maaf-maaf enggak, ya? Lalu mulai berdoa, bagaimana kehidupan tahun 2024? Kita rapatkan barisan, hal-hal yang perlu diubah, hal-hal yang perlu diganti kita ubah. Kalau dulunya mungkin kita lebih mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan ekonomi, lebih mengandalkan situasi baik, maka hari-hari ini mari kita mencoba untuk bagaimana menempatkan kehendak Allah di dalam menjalani hidup kita dan juga membuat rencana-rencana di dalam hidup kita. Karena hanya Tuhan yang bisa membuat semuanya itu berhasil. Kita boleh memiliki kekuatan, kita memiliki tenaga, kita memiliki posisi, kita memiliki keuangan. Tapi sekali lagi, jika Tuhan tidak menghendakinya, maka semuanya adalah sia-sia. Karena itu pentingnya sekali lagi, kita mencari kehendak Tuhan dalam hidup ini. Dan kehendak Tuhan adalah kebenaran. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada kewajiban-kewajiban kita terhadap Tuhan, kewajiban-kewajiban kita terhadap keluarga, terhadap istri, terhadap suami, terhadap orang tua. Kadang-kadang kita banyak lalai dalam hidup ini. Kita abai. Ingat bahwa ketika kita bisa melakukan sesuatu yang benar, tapi kita tidak mau melakukannya, ogah melakukannya, malas melakukannya, maka firman Tuhan berkata, kita sebenarnya berdosa. Berdosa tidak hanya melakukan satu pelanggaran etika moral yang besar-besar. Kita tahu bahwa itu kebenaran, lalu kita tidak melakukannya, itu pun juga dosa. Padahal sebenarnya kita melakukannya. Karena itu mari kita mengingat ini, bahwa sekali lagi kebenaran adalah kehendak Tuhan. Apa yang benar dalam hidup ini, mari kita pikirkan semuanya itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, bahwa setiap kita diberikan potensi, sumber daya manusia yang luar biasa. Memang ya setiap kita punya potensi beda-beda, ya, atau yang disebut dengan karunia, bakat. Ada yang mungkin punya bakat 1-2, tetapi ada juga yang diberikan Tuhan sebuah bakat yang luar biasa, melampaui bakat yang rata-rata atau berada di atas rata-rata orang lain. Semuanya itu seharusnya
menjadi ucapan syukur, bukan menjadi kemegahan kita, kebanggaan kita, kesombongan kita, atau kecokakan kita. Karena semuanya itu seharusnya kita sadari sebagai sebuah anugerah, dan kita memanfaatkan atau menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi bahwa hari ini, mumpung kita masih berada di awal tahun, mari kita mulai bersama dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang akan menolong kita untuk mewujudkan kerinduan-kerinduan rancangan kita. Kalau ada kelalaian yang mungkin belum kita lakukan dalam tahun 2023, apa saja itu? Ya, mungkin kita kurang bersekutu di rumah. Kalau kita mencoba untuk mengevaluasi bagaimana doa-doa kita bersama dengan keluarga di rumah, memang kita harus sadari bahwa kita sering lalai, bukan? Ya, kita harus akui itu. Yang dapat memberikan kekuatan secara rohani bagi setiap kita, sekali lagi, hanyalah Tuhan. Dan karena itu penting bagi setiap kita untuk selalu bersaat teduh. Karena hanya saat teduh, firman Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Nah, itulah sebabnya ketika Yesus dicobai oleh iblis, Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu penting bagi setiap kita. Kekuatan kita dalam menjalani hidup ini, sehingga kita dapat menggapai apa yang menjadi harapan dan tujuan kita, hanyalah melalui firman Allah. Karena itu mari kita kuat dengan firman Allah. Mari kita terus merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan semua yang ada pada kita, tetapi hanya oleh kuasa Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, ini sangat penting bagi setiap kita, sehingga kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Tidak ada seseorang pun yang dapat memberikan jaminan kepada kita bahwa perjalanan hidup kita dalam tahun 2024 ini mulus-mulus saja. Ya, pasti ada goncangan-goncangan. Baik itu yang disebabkan oleh lingkungan di mana kita berada, bahkan di dalam keluarga kita pun sendiri. Bukankah setiap kita ketika kita berdoa di awal tahun bahwa hidup keluarga kita rukun-rukun, kan? Aman. Kita saling memahami, saling mengerti satu dengan yang lain. Bahwa memang dengan siapapun, termasuk suami istri, ya, pasti ada benturan-benturan. Itulah sebabnya, jika kita ingin supaya hidup keluarga kita harmonis, maka kita harus memulainya dengan Tuhan. Demikian pun juga dengan usaha kita membesarkan anak-anak dan lain-lain sebagainya. Hanya Tuhan saja yang dapat menolong kita. Karena itu mari kita dengan penulis kitab Yakobus ini berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup berbuat ini dan itu. Dan harapan kita ialah bahwa apa yang menjadi cita-cita kita, keinginan kita, Tuhan boleh kabulkan. Tuhan kabulkan bukan karena kehebatan kita, bukan karena situasi baik, tetapi karena kasih dan kuasa Tuhan. Sehingga Januari tahun 2025 kembali kita bersaksi bagaimana pengalaman hidup yang indah bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Ya, mungkin ada di antara kita melewati tahun 2023 berat, ya, berat. Tapi kita tidak tahu 1 tahun, 2 tahun ke depan. Tapi kalau kita tetap setia dengan Tuhan, saya percaya Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita pada akhirnya. Karena itu, bangunlah rencana, bangunlah masa depan, bangunlah kehidupan, bangun apapun, harus bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, sia-sialah orang-orang yang membangun rumah jika tidak memulainya, membangunnya bersama dengan Tuhan. Karena itu penting bagi setiap kita untuk melangkah
dalam tahun 2023, 24 bersama dengan Tuhan. Mengapa? Karena kasih dan kuasa-Nya akan menyertai kita dan membuat rencana itu berhasil. Amin. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini dapat menolong dan memberkati kita, sehingga perjalanan kita di tahun 2024 bukan perjalanan yang mengecewakan, tapi perjalanan yang pada akhirnya penuh dengan ucapan syukur. Tuhan memberkati. Baik, tim musik ke depan. Baik, bolehkah kita nyanyi sebab Dia hidup pada hari esok? Bersyukur dan berterima kasih bahwa kami memiliki Yesus yang mati namun bangkit dari antara orang mati. Ia adalah harapan dan masa depan kami. Harapan kami dalam menjalani tahun 2024 ini. Mungkin kami akan mengalami turbulensi kehidupan, tapi satu hal yang kami tahu ialah bahwa Engkaulah yang membuat kami teguh, kuat. Bahkan kami boleh menggapai apa yang menjadi harapan kami. Kami membangun cita-cita, membangun rencana-rencana, baik itu kehidupan rumah tangga, usaha, pendidikan, bahkan apapun yang kami ingin lakukan dalam tahun 2024 ini. Kami ingin melakukannya, memulainya bersama dengan Engkau. Karena hanya memulai dan mengerjakannya bersama dengan Tuhan, maka semuanya akan berhasil. Karena itu Tuhan, tolong mampukan kami untuk terus memberikan prioritas utama kepadamu, sehingga dengan demikian apa yang kami rencanakan dapat berhasil. Berkati seluruh anggota jemaat dalam kehidupan rumah tangga, usaha mereka, studi mereka, bahkan apapun itu Tuhan, ajar kami untuk melakukannya dengan mendahulukan Tuhan, melakukannya dengan kebenaran, karena hanya itulah yang dapat membuat kami dapat mewujudkannya.
Tuhan memberkati kami, Tuhan berkati kesehatan, berkati ekonomi, berkati kehidupan rumah tangga, berkati kehidupan pelayanan. Kami tidak mau melangkah seorang diri, tapi kami mau langkah bersama-sama dengan Tuhan. Engkau memegang tangan kanan kami, agar kami tidak tercecer dalam perjalanan ini. Bahkan Engkau yang membuat segala sesuatu berhasil. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Ingat doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk Allah yang sudah membagikan firman Tuhan, yang sudah menguatkan kita pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keluarga. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Nanti yang bertugas saya minta Matthew. Sambil persembahan dilakukan, kita akan puji persembahanku.
sorga, di akhir menjelang selesai ibadah kami pada hari ini, kembali kami menaikkan segala hormat, pujian, syukur, dan terima kasih. Karena jika ibadah dapat berlangsung dengan segala baik dari awal pertengahan menjelang selesainya, semuanya karena anugerah Tuhan. Karena itu kami berterima kasih. Terima kasih untuk semua hamba-hambamu yang sudah melayani hari ini. Tuhan, kembalikan berkat-Mu sesuai dengan janji atas pelayanan mereka hari ini. Terima kasih juga untuk bersama dengan Saudara Reva, Ibu Julie, juga Michael. Tuhan, Engkau memberkati mereka hari ini. Mereka bisa hadir bersama dengan kami dalam kesempatan ibadah ini. Tuhan memberkati usaha pekerjaan. Tuhan juga memberkati kehidupan rumah tangga. Tuhan memberkati masa depan mereka. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh jemaat Marturia dalam membangun kehidupan masa depan, khususnya dalam menjalani tahun 2024 ini. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau tolong mereka, supaya mereka membangun semua rencana itu bersama dengan Tuhan. Karena hanya itu yang membuat mereka berhasil dan membuat semuanya berada dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terimalah semua puji-pujian kami, penyembahan kami, persembahan kami pada hari ini. Biarlah itu naik di hadapan-Mu menjadi kesukaan bagi Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di dalam pertumbuhan iman rohani. Biarlah Tuhan tolong kami sehingga pemahaman, pengertian, pengetahuan kami akan firman-Mu bertambah-tambah, dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Karena itulah keberartian kehidupan Kristen kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Walaupun banyak perbedaan, tapi mampukan kami untuk menyesuaikan diri satu dengan yang lain, sehingga kami menikmati hubungan kami sebagai keluarga, baik dalam hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak, dengan siapapun. Bahkan kami dapat menikmati kehidupan rumah tangga kami sebagai sesuatu yang indah. Kami mensyukurinya. Kami juga mau berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan, Engkau memberkati apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, sehingga dapat menghasilkan ekonomi dan keuangan, untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup dan juga membangun masa depan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk jemaat Tuhan yang lemah tubuh sakit. Hari Tuhan, Engkau jamah mereka, sembuhkan mereka dalam nama-Mu Yesus. Karena hanya nama Yesus yang berkuasa itu, yang bisa membuat kami sembuh. Karena itu Tuhan tolong. Demikian pun juga Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah. Kami mohon hikmat, akal budi, kemampuan, dan kesanggupan untuk belajar, sehingga mereka boleh berhasil naik kelas, lulus, dan pada akhirnya nanti Tuhan juga siapkan pekerjaan dan profesi bagi mereka. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan khusus, apapun bentuknya itu Tuhan. Kami mohon ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Engkau lawan dan jamah mereka, sehingga mereka memperoleh solusi terhadap setiap masalah yang mereka hadapi, dan menjadi kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Ya Bapa di sorga, demikian pun juga kami berdoa untuk masa depan daripada jemaat ini. Tuhan, Engkau memberkati dan segala kebutuhan-kebutuhan pelayanan dalam jemaat ini, mari Engkau cukupi. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di tempat yang lain. Kami berdoa untuk para Diman yang ada di Jawa, demikian pun juga Pak Koni yang ada di Bogor. Demikian pun juga anak kami Aldo yang ada di Bandung, Bernadette yang ada di Itali, demikian pun juga Ibu Vivi yang ada di Amerika, demikian pun juga dengan Alvin, Ine, Tirta, Claudia yang ada di Amerika. Tuhan, Engkau memberkati juga untuk Anggi, Wulan yang ada di Jepang. Tuhan, Engkau memberkati mereka Bapa. Pak Thomas dalam pekerjaannya di Baghdad. Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini. Biarlah apa yang mereka kerjakan berhasil mendatangkan ekonomi dan keuangan. Ya Bapa di sorga, kami mau berdoa juga untuk Gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah. Tuhan, Engkau memberkati Bapa. Biarlah gereja ini menjadi wadah untuk dapat menyebarluaskan Injil Kristus, sehingga banyak jiwa dapat dimenangkan. Demikian pun juga Tuhan, kami berdoa untuk kerjasama gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Tuhan, Engkau tolong memberkati pimpinan-pimpinan gereja. Kami berdoa juga untuk penginjilan dalam negeri, luar negeri, penginjilan di kota, di desa, di mana saja hamba-hamba Tuhan menyebarluaskan Injil-Mu. Bahkan setiap orang Kristen, Tuhan berkati semuanya itu, sehingga ada banyak jiwa dapat dimenangkan. Penyampaian berita Injil-Mu melalui media sosial, Tuhan, Engkau memberkati. Roh Kudus-Mu bekerja, sehingga setiap jiwa yang mendengarkan Injil Kristus
hati mereka boleh terbuka untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau berkati Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, semua lembaga tinggi negara, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, TNI, Polri, Tuhan Engkau berkati. Secara khusus kami juga mau berdoa untuk pemilihan umum tahun ini. Tuhan Engkau tolong memberkati suasana bangsa ini, kiranya tetap kondusif sehingga pemilu dapat berlangsung dengan baik. Baik itu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, juga untuk anggota DPR, DPD, baik dari pusat, untuk provinsi, kota madya, kabupaten. Biarlah mereka yang terpilih, adalah mereka yang memperoleh amanah dari Tuhan, dan mereka dapat melaksanakan tugas mereka sesuai dengan panggilan Tuhan bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga untuk Saudara Tera yang berulang tahun pada tanggal 2 kemarin. Tuhan Engkau memberkati dengan panjang umur, rasa hormat dan takut akan Tuhan. Berkati juga keluarga. Terima kasih juga untuk persembahan jemaatmu yang diberikan kepada pada hari ini. Kiranya Tuhan menerima semuanya ini menjadi dupa yang berbau harum yang menyukakan hati Tuhan, dan Engkau balas sesuai dengan janji firman-Mu, dan Tuhan memberkati seluruh anggota jemaatmu dalam segala pekerjaan mereka. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar sungguh bahwa doa kami jauh dari sempurna. Karena itu Tuhan Engkau sempurnakan doa kami oleh penolong kami yang agung, yaitu Roh Kudus. Dan Tuhan akan mengerjakan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan. Karena kami bawa semuanya ini hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, nama yang Maha Kuasa itu. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Bapa, terima kasih. Apa yang tadi sampaikan kepada kita pada hari ini, terima, renungkan, dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, akan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menyebut sale-salenya. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang. Shalom.